Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di sekolah Warus, tempat di mana Gillingham dan Guru Ange berada. Yap, di momen ini kita bisa melihat Gillingham yang terlihat panik setelah mendapatkan laporan dari Gunko dan Sommer bahwa mereka berdua telah diserang oleh Chopper Gaban yang merupakan mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Nah, seperti yang Mimin bahas pada video sebelumnya, kelompok bajak laut topi jerami yang telah berhasil bebas berkat bantuan dari Nico Robin dan Chopper Gaban telah memberitahu kelemahan dari kekuatan regenerasi, membuat Gunko dan Sommer mulai terdesak. Ya, rupanya kekuatan regenerasi tersebut dapat dikonter dengan kekuatan haki tingkat tinggi. Itu sebabnya di momen ini juga Gillingham yang mengetahui hal itu pun lalu memerintahkan Gunko dan Sommer untuk segera pergi menuju ke sekolah Warus. Menurutnya, menghadapi Chopper Gaban dan kelompok bajak laut topi jerami hanya akan membuat masalah semakin besar karena tujuan mereka hanya fokus menjadikan negeri Elbaf sebagai sekutu pemerintah dunia di pertempuran akhir nantinya. Selain itu, Gillingham juga menegaskan mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi karena sebentar lagi Samrock akan segera kembali ke Pulau Elbaf untuk memberikan misi baru yang telah diberikan oleh para Gorosei. Yap, misi baru ini berhubungan dengan pergerakan dari organisasi Revolutionary Army yang saat ini masih gencar melakukan serangan terhadap kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diberikan kepada kaum naga langit. Bukan hanya itu saja, seperti yang Mimin bahas di beberapa video sebelumnya juga, Dragon dan para komandan Revolutionary Army telah melakukan penyerangan di berbagai kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, di mana hal ini pun semakin membuat pemerintah dunia diambang kehancuran. Nah, maka dari itu, sambil menunggu kedatangan Samrock dan juga keputusan dari Tetua Jarul, kemanakah negeri Elbaf akan berpihak, Gunko dan Sommer tidak perlu meladeni Chopper Gaban dan juga kelompok bajak laut topi jerami. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat pintu masuk dunia matahari. Yap, akhirnya di sini kita bisa melihat kelompok dari Luffy yang mulai menuju ke dunia matahari. Nah, menariknya, di sini kita bisa melihat Luffy yang mulai akrab dengan Pangeran Loki. Selain itu, di momen ini juga, Pangeran Loki menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami bahwa dia tidak akan memaafkan perbuatan dari para kesatria suci. Loki juga menegaskan akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam kematian teman-temannya. Mendengar hal itu, Luffy pun kemudian bertanya, sebenarnya sekuat apa para kesatria suci itu? Apakah mereka adalah pengguna kekuatan buah iblis? Loki pun kemudian menjawab, mereka sangatlah kuat. Bahkan Loki pernah mendengar rumor bahwa para kesatria suci memiliki kekuatan keabadian yang membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke New Marineford, tempat di mana sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu berada. Nah, seperti yang Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, Akainu yang telah mengetahui bahwa Admiral Fujitora justru membelot dari misinya dan memilih untuk bergabung dengan Sengoku dan anggota SWORD untuk menyelamatkan Garp, terlihat sangat kesal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Akainu sadar jika dia meninggalkan New Marineford, maka penjagaan di sekitar Redport dan juga Tanah Suci Merijoa akan semakin lemah. Bahkan, kedua admiral yaitu Kizaru dan juga Ryukugyu belum juga kembali ke New Marineford. Itu sebabnya, meskipun Akainu telah melaporkan tindakan Fujitora kepada para Gorosei, namun para Gorosei belum memberikan perintah apapun kepada Akainu. Sehingga mau tidak mau, Sakazuki Akainu hanya bisa menunggu hasil dari keputusan Fujitora tersebut. Sementara itu di Tanah Suci Merijoa, setelah para Gorosei mendapatkan informasi dari Vega Pangyok
bahwa dirinya telah berhasil menciptakan energi Mother Flame, para Gorosei kemudian mengutus 2 anggota Ksatria Suci untuk mengawal Yok dan membawa energi Mother Flame kembali ke Tanah Suci Merijoa. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Vegapunk Yok telah melakukan negosiasi dengan para Gorosei untuk menjadikannya Tenryubito setelah dia berhasil menciptakan energi Mother Flame, di mana kesepakatan ini pun disetujui oleh para Gorosei. Ya, para Gorosei sadar dengan bantuan Vegapunk Yok untuk menciptakan energi Mother Flame, mereka bisa menggunakan senjata pemusnah massal yang diyakini kuat itu adalah senjata kuno Uranus yang pernah digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Jadi nantinya kedatangan Vegapunk Yok ke Tanah Suci Merijoa untuk dilantik menjadi Tenryubito baru, sekaligus menjadi ilmuwan baru pemerintah dunia. Namun sayangnya belum diketahui pasti siapakah 2 sosok Ksatria Suci yang ditugaskan untuk mengawal Vegapunk Yok. Tetapi di momen ini, kita bisa melihat Samrock yang rupanya sedang berada di ruang otoritas Gorosei. Nah, seperti yang Mimin bahas di awal tadi, kedatangan Samrock ini untuk menerima misi baru dari para Gorosei, di mana misi tersebut adalah untuk menghancurkan organisasi Revolutionary Army. Setelah itu, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke perairan New World, tempat di mana kelompok bajak laut rambut merah sedang terlibat bentrokan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Yap, di sini akhirnya kita diperlihatkan kembali bentrokan antara kedua kelompok Yonko tersebut. Nah, seperti yang Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, kelompok bajak laut Kurohige yang awalnya berniat untuk melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan senjata kuno, justru bertemu dengan kelompok bajak laut rambut merah. Jelas Seng yang sangat dendam kepada Kurohige dan memang sedang mengawasi pergerakan mereka. Tanpa basa-basi lagi, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini setelah Seng mengetahui bahwa targetnya ada di depan matanya. Ya, meskipun sebelumnya Kurohige berniat untuk kabur, namun Kurohige yang melihat Kuzan menghadapi kelompok bajak laut rambut merah seorang diri, membuat Kurohige harus dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di mana pada akhirnya, Kurohige pun memutuskan untuk menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Nah, di momen ini kita bisa melihat kelanjutan pertempuran yang sangat epik, di mana Kurohige yang sebelumnya telah melakukan combo serangan bersama dengan Kuzan, yaitu dengan menciptakan gelombang tsunami, dan Kuzan membekukan gelombang tsunami tersebut untuk menciptakan serangan es. Rupanya mampu dihancurkan dengan mudah oleh Seng dan Ben Beckman hanya dengan 1 kali serangan haki tingkat tinggi. Bahkan di momen ini, aura haki yang dipancarkan oleh Seng jauh lebih kuat ketika dia mengintimidasi Admiral Ryukugyu saat di negeri Wano. Namun di sisi lain, kelompok bajak laut Kurohige tidak gentar sedikit pun menghadapi kelompok bajak laut rambut merah, meskipun tidak dengan kru lengkapnya. Yap, hal ini dibuktikan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana kita bisa melihat Vanagur yang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melakukan teleportasi kepada Kurohige dan berpindah ke atas Ben Beckman dan langsung melancarkan serangan dengan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi tepat di atas Ben Beckman. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Shiryu yang telah bersiap untuk melancarkan serangan kepada Ben Beckman. Sementara itu di sisi lain, Seng yang menggunakan kekuatan Ken Bunsoku haki tingkat tingginya untuk melihat masa depan, terlihat sangat panik dan berteriak kepada Ben Beckman untuk menjauh dan segera menghindar, karena Kurohige, Vanagur, dan Shiryu akan menargetkan dirinya. Namun Ben Beckman yang tidak sempat menghindar pun terlihat sangat terkejut ketika Lakiro mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Ben Beckman. Ya, di momen ini kita bisa melihat Lakiro yang tertusuk dan terkena serangan buah iblis Gura-Gura Nomi milik Kurohige. Jelas hal ini pun membuat seluruh kru bajak laut rambut merah sangat terkejut. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Seng yang sangat marah. Sementara itu Vanagur yang telah mengetahui bahwa Kurohige berhasil melakukan serangan, langsung melakukan teleportasi kepada Kurohige dan Shiryu untuk kembali ke kapal. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Seng yang menggunakan teknik Kamusarinya dan langsung menebas tubuh Vanagur saat Vanagur akan melakukan teleportasi. Belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Lakiro dan juga Vanagur.
Tetapi yang jelas, masing-masing kru mereka telah menjadi korban dalam pertempuran ini. Selain itu, teknik teleportasi yang dimiliki oleh Vanagur rupanya memiliki sebuah delay setelah melakukan 2 teleportasi secara bersamaan. Sehingga hal inilah yang dimanfaatkan oleh Zheng untuk menebas tubuh Vanagur. Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1148. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.